Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktek lagi buat kue Pyrex custard. Karena kali ini saya buatnya yang versi banyak telurnya, karena dia itu kan ada dua versi, ada yang suka banyak telur, ada yang tidak suka terlalu banyak telur, karena telur itu kan identik dengan amis ya. Nah, sekarang saya buat yang porsi banyak telur. Persoalan perbandingannya nanti yang tidak banyak telurnya nanti saya kasih keterangannya di kolom deskripsi. Sekarang kita buat langkah awalnya. Pertama kita pecahkan telur. Kali ini saya buatnya alhamdulillah, sekali lagi saya ada orderan. Jadi buatnya kali ini 3 Pyrex. Takaran normalnya itu kalau kita buat Pyrex, kalau saya 8 biji, tapi karena saya ini pakainya aluminium foil yang segi 4 itu, jadi takarannya saya jadikan 7, karena kalau adonan dijadikan 1 itu biasanya dia lebih banyak jadinya. Jadi saya kurangi takaran telurnya. Kalau 8 nanti dia terlalu funuh, jadi adonannya muntah. Karena saya mau bikin 3 tempat, jadi telurnya saya pakai sekitar 21 biji. Ini semua diambil kuning dan putihnya. Adonannya ini ada dua, satu adonan telur, satunya lagi adonan santan. Sebelumnya saya bikin ini adonan telur. Jangan dulu kita gabung antara adonan telur dengan santan. Kita larutkan dulu telur, baru kita sebentar campur dengan adonan santannya. Kali ini saya buat yang custard coklat. Oh sorry, jatuh. Kita pecahkan dulu telur. Ini cocok sekali kalau kita ada acara nikahan, akikah, lebaran, bahkan kalau mau jadi cemilan di rumah hari-hari juga bagus. Kita pecahkan dulu. Kurang lebih saya pakainya 21. Gulanya ini saya tidak pakai timbangan, saya pakai takaran cangkir. Kalau dalam satu Pyrex itu saya pakai cuma 1, karena ada lagi karamel di bawahnya yang buat dia manis, jadi saya tidak terlalu manis di adonan dalamnya. Ini takarannya tadi 3 gelas, karena 3 cetakan saya buat. Kita larutkan dulu. Ini kita gontang, sebaiknya ini sebenarnya bagusnya pakai spatula, tapi spatula aku pesan lagi rusak, jadi saya pakainya ini. Kita gontang tapi jangan sampai dia berbusa. Kapan dia berbusa? Kalau kita kukus nanti itu dia namanya istilahnya, kalau kita kukus itu dia kayak mengembang begitu kalau dikukus. Jadi lapisannya nanti antara satu dan yang lainnya itu dia tidak berlapis. Jadi usahakan gontang saja, aduk saja begini, tapi jangan sampai buat dia berbusa. Yang penting larut itu gula dengan telur. Kita aduk rata dulu sampai menyatu ini antara gula dengan telur. Oke, makanya sudah agak larut gulanya. Saya larutkan dulu, karena ini putih telur memang agak susah kalau kita kasih tercampur rata, jadi dia masih ada berbentuk. Kita sisihkan dulu, kita buat adonan santannya. Dalam satu takaran Pyrex itu saya pakainya 2 cangkir dengan ukuran cangkir yang sama seperti gula. Ini susu bubuk dengkau. Dalam satu Pyrex itu saya pakai 2.
2 susu bubuk jengkol seperti ini. Jadi ini tadinya 6 bungkus. Saya campur, terus tepung kustarnya dalam satu piring juga saya gunakan 2, jadi saya pakai 6. Nah, perbedaannya kalau kita buat telur kue kustar yang tidak mau terlalu banyak telur, jadi kurangi telurnya, naikkan takaran tepung kustarnya. Karena tepung kustarnya ini dengan telurnya itu yang bikin dia set, itu yang bikin adonan menjadi satu. Jadi kalau telurnya kita mau kurangi, misalkan dalam satu piring itu kan 8, kita mau kurangi saja jadi misalkan 6, berarti tepungnya itu kita kasih 4, karena itu yang bikin dia padat. Kalau kita kurangi telur, kurangi lagiannya, itu adonannya akan encer. Jadi perbandingannya itu antara telur dengan tepung kita bagi. Ini santan yang saya peras cuma sekali, nah usahakan kalau perlu sekali, jangan sampai peras 2 kali. Jadi hasilnya nanti tuh dia malunra kalau orang Bugis bilang. Saya takar kurang lebih 6 cangkir. Kita larutkan dulu adonan santan ini, baru nanti kita campur di adonan telur. Kalau saya peras santan biasanya tuh selalu saya kasih lebih, saya ndak takar pas di 6 cangkir, karena biasanya kalau pas sudah saya mengadon begini, biasa itu dia kurang takaran gelasnya, jadi saya kasih lebih sedikit santannya. Nanti hasilnya kalau kita sudah hitung pembagian lapisannya, kalau dia kurang baru saya tambah sedikit santan, tapi sedikit saja, nah jangan terlalu banyak. Nah, ini kita larutkan dulu adonan santannya. Asal tepungnya ini kustarnya dengan susunya larut. Kalau sudah larut, kita campur nanti di adonan telur, jadikan satu. Oke, kita campur. Nah, setelah tercampur begini nanti kita saring, nah supaya dapat tekstur yang lebih lembut lagi. Artinya dia tidak akan ada berbiji-biji itu putih telurnya itu yang putih-putih ini masih ada. Kalau sebentar kita saring dulu. Setelah saring baru kita hitung berapa totalnya gelasnya, baru kita bagi. Nah, ini sekarang waktunya saya saring. Itu masih ada putih-putih dari putih telurnya. Saya saring dulu. Sambil kita saring, saya kasih info, kalau kita mau bikin yang kustar pandan, sebaiknya tuh bagusnya itu kita blenderkan daun pandan asli. Jadi dia tuh harum sekali nanti jadi. Biasa kan orang pakai pasta. Kalau saya tuh kalau bikin kue jarang sekali menggunakan pasta. Selalu saya pakai pandan yang saya blender sendiri, saya ambil sarinya. Sekarang kita sisihkan. Ini saya mau hitung dulu berapa gelas nanti jadinya, baru saya bagi. Karena masih ada gulanya tertinggal, kita larutkan dulu.
Sebelumnya ini saya sudah panaskan kukusan, jadi sisa saya mengukus. Saya bagi dulu ini adonan. Kalau misalnya kita bikin itu 8 lapisan, 8 lapisan, berarti 4 coklat 4 kuning. Karena saya buatnya 3, berarti saya harus dapat itu 12 putih, kuning, 12 coklat. Berarti dia berapa ya? 24. Jadi perbandingan takaran gelasnya itu harus sama. Adonan putihnya 12, adonan coklatnya juga dia 12. Sekarang saya takar dulu. Perbandingannya begitu saya sudah kasih tahu. Kalau kita bikin 1 pirex berarti 8, karena biasanya kan itu kalau kusta 8 lapis kalau saya. Jadi dalam 1 pirex itu 8, 4 coklat 4 kuning. Sekarang saya bagi jadi 12 karena saya ini jadinya nanti jadi 3 foil, 3 tempat. Karena memang itu harus sama takarannya supaya antara lapisan coklat yang lapisan satunya itu dia sama ketebalannya. Jadi coklat sama tebalnya, kuning juga sama tebalnya. Sekarang saya takarnya saya bagi. Nah, sekarang itu saya sudah bagi. Ini sudah terpisah jadi adonan putih dan coklat. Kukusan juga saya sudah siapkan. Sebelumnya ini saya tidak bikin tutorial bikin karamelnya karena memang waktunya saya mepet, terus in orderanku sudah mau diambil, jadi saya tidak bikin tutorial karamelnya. Saya yakin kita tahu kita bikin karamel. Durasinya itu kalau kita mengukus antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya, kalau ini sekitar 3 detik kayaknya, karena saya kan pakai kukusannya yang bening. Beda kalau kita pakai itu kukusannya yang yang kukusan biasa terus dialas itu kan kita ndak bisa lihat ini ndak bisa lihat isi dalamnya. Jadi sebaiknya kita buka-buka saja supaya ini adonan dia tidak nanti kayak naik begitu. Kalau dia naik nanti kalau mau tumpah lapisan satunya lagi itu dia tidak cantik lapisannya, dia tidak rata antara lapisan coklat dan yang kuning. Jadi usahakan saja kita sering-sering buka, sering-sering paling sekitar 1 detik. Kalau sudah adonannya atasnya keras, ya kita lagi lapis lagi. Ini saya kukus kurang lebih, saya buka-buka saja begini. Sorry sambil saya kerja sambil jalan, soalnya ada 2 macam kue saya bikin ini. Jadi saya ada di sebelahnya ya. Nah ini kurang lebih berapa detik ya, karena saya kan rajin buka, jadi benih-benih saya bisa lihat. Buka lagi kalau kita tidak perkirakan supaya dia adonannya dia tidak menggembung di atasnya. Dan tidak apa-apa juga kalau kita sering buka. Beda kalau kita bikin bolu kukus itu tidak bosan dibuka. Kalau kue begini bisa, itu sudah mulai agak keras tapi dia tidak menggembung, jadi sering-sering saja kita buka. Satu takaran ini sama takaran cangkir, 1 coklat 1 kuning, takarannya sama. Ini sudah bisa kayaknya dituang. Kayaknya dikit lagi. Sekarang
Saatnya lapisan kuningnya itu sudah bagus teksturnya, bisa kita taruh lapisan di atasnya untuk lapisan berikutnya. Tandanya dia sudah set.